Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di acara Morning Recharge Ramadan edisi ke-15 pada pagi hari yang penuh berkah ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Saya, Recording in Ahmad Ahlan progress. Nafi, dengan penuh kebahagiaan dan kehormatan, insya Allah akan memandu jalannya acara pagi hari ini. Untuk mengawali acara pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dilancarkan hingga akhir acara nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan kesempatan untuk memperbaiki diri, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, tema yang kita angkat dalam Morning Recharge Ramadan edisi ke-15 ini adalah Ramadan kunci pintu sukses dunia akhirat. Tema ini akan dibahas secara mendalam oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Parian SEMM, selaku Kepala Kanwil DJP Aceh. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak materi yang akan disampaikan oleh Dr. Parian SEMM. Kepada beliau, kami persilakan. Mohon izin Bapak. Langsung ya. Siap nggih, Bapak. Baik, makasih. Ini kayaknya biar suasana santai, saya mulai pantun dulu aja ya. Siap, 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 siap. Baik, senyum cerah menyambut saudara. Cakep. Tangan diulurkan, hati terbuka. Ramadan hadir menyatukan kita dalam doa dan kebersamaan mesra. Mentari pagi bersinar cerah, hati bahagia penuh suka. Ramadan datang membawa berkah, semoga kita semakin bertakwa. Ada. Assalamualaikum Amin. Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa mudhillalah wa yudhlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wallahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inna nahnu nuh nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul adzim. Para sahabat Morning Research rahimakumullah, Bapak Ibu yang hadir dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah di hari yang ke-15 ini kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, keberkahan, rahmat, hidayah, dan nikmat-nikmat yang lain. Semoga di hari-hari di bulan Ramadan ini, di 15 hari ke depan gitu ya, kita bisa tetap istiqomah dan bahkan kita semakin memacu langkah gerak amal kita memacu ibadah-ibadah kita untuk semakin kita tingkatkan lagi sampai nanti di akhir Ramadan. Dan semoga kita semuanya tetap istiqomah baik di akhir Ramadan ya sampai nanti setelah Ramadan dan menjelang nanti Ramadan berikutnya. Dan bahkan kita istiqomah sampai tentu kita semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, salam tak lupa kita
sampaikan pada junjungan kita di besar Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad, ada para pengikut, sahabat, dan kita semuanya, yang insya Allah kita semuanya komitmen, konsisten, dan selalu menjalankan apa yang Rasulullah contohkan, ya, sehingga kita semuanya menjadi umat Rasulullah dan nanti sebagai bekal kita ketika kita nanti dikumpulkan oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu, sahabat Morning Recharge yang dimuliakan Allah SWT, Alhamdulillah ya, kita semuanya bisa menjalankan ibadah sampai hari ke-15 ini. Nah, dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya menyampaikan sedikit sharing gitu ya, atau mungkin kita ya forum untuk saling menasihati, saling mengingatkan di antara kita semuanya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya berada dalam suatu ruang, dalam suatu lingkungan di mana lingkungan tersebut kita saling menasihati, saling mengingatkan, sehingga keberadaan kita semuanya mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira sangat pas ya di Ramadan ini untuk saling mengingatkan gitu ya. Baik sahabat Modern Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya menyebut membaca di surat tadi ya, di surat selain Al-Baqarah yang sudah ini 83, di surat Yasin ayat 12 gitu ya. Ini kita kaitkan nanti dengan eh, Ramadan gitu ya. Allah SWT berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu bi imamin mubin. Ini kalau kita tiap Jumat baca surat Yasin ya, ayat 12 ini pasti kita sudah hafal semuanya gitu ya. Nah, dalam surat Yasin ayat 12 ini artinya kurang lebih sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami pula lah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Nah, ayat ini, sahabat Indonesia rahimakumullah, ini mengingatkan kepada kita semuanya gitu ya. Ketika turunnya ayat ini, Yasin 12 ini, eh, menurut tafsir Syekh Wahbat Al-Zuhaili ya, dalam Tafsirul Munir menjelaskan bahwa ayat ini turun bermula ketika Bani Salamah, Bani Salimah yang tinggal di sudut kota Madinah ini ngeluh ya pada Rasulullah SAW bahwa tempat tinggal mereka itu jauh dari masjid. Nah, sehingga eh, ketika jauh dari masjid ada tantangan tersendiri untuk berjalan menuju masjid. Nah, kemudian keluhan itu langsung dijawab oleh Allah SWT dengan menurunkan firman-Nya tadi di dalam surat Yasin ayat 12. Wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Jadi kami pula lah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Nah, sahabat Morning Richard, sahabat profesional rahimahullah, saya menyoroti ayat ini terkait dengan kegiatan-kegiatan kita supaya apa yang kita lakukan di dunia ini, ya, apalagi lebih-lebih di bulan Ramadan ini, memberikan dampak juga, memberikan asar juga nanti di akhirat. Atau istilah kerennya mungkin kita sering mendengar kata legasi. Oleh karena itu, sahabat Moral Richard dan dimuliakan Allah SWT, ini suatu saatnya gitu ya, ketika kita di dunia, ini lebih-lebih kita di bulan Ramadan ini gitu ya, dan bahkan kita semuanya sudah ada yang mungkin 30-an tahun lebih ya, puasa dalam bulan Ramadan.
Ada yang 20 tahun, ada yang mungkin 40 tahun barangkali ketika kita SD balik sudah puasa, mungkin udah ada lebih dari 40 tahun gitu ya. Nah, tentunya dengan puasa ini semakin lama kita berpuasa ya, nah seharusnya memberikan suatu dampak yang lebih besar terhadap diri kita ya, terhadap dunia kita dan tentunya nanti kita berharap pada akhirat ya, akhirat kita. Nah, Allah SWT berfirman bahwa kita semua ya, dalam surat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu ya, dan aku jin dan manusia karena untuk beribadah padaku. Nah, tentu kalau kita lihat dalam surat Ad-Dariyat 56 ini bahwa Allah menciptakan manusia untuk beribadah ini membawa misi besar. Jadi Allah menciptakan manusia itu membawa misi besar. Jadi saat kita semua, saat manusia ini kehilangan misinya, ya misi besar untuk beribadah, maka di saat itu pula manusia mengalami suatu guncangan jiwa. Jadi langkah hidupnya akan goncang. Dia tidak tahu akan kemana tujuan hidup itu dan akan kehilangan arah di mana akan melangkah. Nah, hari-harinya mungkin penuh dengan kebingungan dan membuatnya bisa frustasi karena kehilangan arah daripada penciptaan manusia. Nah, oleh karena itu, sahabat Muhammad Richard rahimahullah, Bapak Ibu yang melakukan Allah SWT, tentu misi ibadah ini ya, bagi manusia dan tentunya peran kita sebagai khalifah ini, nah ini bisa diwujudkan dan kita semuanya diharapkan dengan Ramadan ini kita bisa membuat suatu langkah-langkah, kita bisa mengumpulkan suatu amal soleh, ya, yang amal soleh dan kerjaan-kerjaan yang kita lakukan di dunia ini akan berikan dampak yang lebih besar di akhirat nanti. Nah, tentunya dalam bulan Ramadan ini ya, ada beberapa kita barangkali gitu ya yang menyikapi ya, bulan Ramadan ini bagaimana agar berdampak kepada dunia dan akhirat kita gitu ya. Nah, ini kadang-kadang kita dalam cara pandang kita gitu ya, mungkin ada yang berbeda-beda gitu ya. Nah, sebagaimana misalkan fungsi dari sebuah handphone gitu ya. Nah, ini kadang-kadang tiap-tiap orang ini beda fungsinya gitu. Ya. Karena mereka memakai cara pandang yang berbeda. Jadi ada yang punya handphone hanya sebatas untuk main game misalnya. Terus macam untuk chatting komunikasi. Tapi ada sebagian orang yang memaksimalkan fungsi handphone itu untuk bekerja, untuk dokumentasi, untuk alat pembayaran, pendaftaran, rencana-rencana kerja kita, rencana-rencana ibadah harian kita, ya kita catat supaya kita nggak lupa, ya, agenda-agenda harian kita, media komunikasi, mencari informasi, dan mungkin bantu bisnis barangkali, menyimpan data penting dan sebagai alat pembelajaran dan bahkan ya, sebagai kontrol kita untuk membaca Al-Quran, ya, tilawah Al-Quran. Ya, kita mungkin lebih praktis kalau kita baca Al-Quran pakai handphone, kita tahu kita sampai surat mana, halaman berapa kita catat. Nah, itu fungsi handphone. Nah, demikian juga Ramadan. Ya. Cara pandang kita di bulan Ramadan ini sangat penting supaya kita tadi kita bisa memberikan dampak terhadap jiwa kita dan kita akhirnya sukses tadi menuju dunia kita dan akhirat kita ya dengan Ramadan yang kita jalankan ini. Kita bisa menyaksikan ya bagaimana hasil dan respon dan hasil yang berbeda di bulan Ramadan ya. Karena mungkin cara pandangnya tidak sama tadi. Ya. Mungkin ada yang tadi yang mereka di bulan Ramadan ini eh,
bertemu dengan Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni. Ya. Artinya mereka celaka ya, seorang hamba, sebagaimana hadis riwayat Al-Bazzar ya, celaka seorang hamba bertemu dengan Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni. Nah, ada juga yang sekedar lapar dan haus. Ya. Ini kita banyak yang berpuasa namun tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, kemudian juga cara pandang yang diampuni dosanya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam kondisi iman dan takwa dan mengharap pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, cara pandang ini tentu menentukan bagaimana persepsi kita, bagaimana kita menyikapi kita di bulan Ramadan ini, ya, sehingga kita semuanya gitu ya, ketika 2 bulan atau sebulan sebelum Ramadan ya, doa-doa kita, harapan kita, bahkan 6 bulan sebelumnya, agar kita bertemu dengan Ramadan, nah itu bisa teroptimalisasi dengan baik. Nah, ketika kita di bulan Ramadan ini, justru kadang-kadang ada yang mungkin seseorang atau beberapa orang gitu ya, kalau kita lihat ya di masjid-masjid, ketika pertengahan Ramadan ya, mungkin shopnya sudah semakin ke depan gitu ya. Nah, saya melihat di masjid-masjid di Aceh yang syariah itu pun ya, ya ketika menjelang 10 hari yang kedua, ya, nah ini sudah mulai jamaahnya sudah mulai berkurang gitu ya. Di awal-awal mungkin banyak. Nah ini tentu kita semuanya, ya, karena kita di awal sudah berharap betul datangnya Ramadan. Nah ketika kita di bulan Ramadan ini tentu kita harus menyiapkan yang optimal mungkin rencana-rencana kita, target kita, kemudian monitoring kita. Nah ini harus kita lakukan dari hari ke hari gitu ya, supaya kita tetap konsisten, kita optimis sesuai dengan target-target yang kita lakukan atau yang sudah kita buat ya, sehingga gelar takwa di akhir Ramadan itu nanti akan kita dapatkan. Nah ini bukan suatu hal yang mudah ya. Kita perlu endurance, perlu semangat, optimisme, perlu disiplin gitu ya, perlu niat yang benar-benar terpatri dalam jiwa kita untuk kita tetap konsisten itu. Ini bukan suatu hal yang mudah ya, di tengah-tengah kesibukan kita sebagai profesional, sebagai pekerja gitu ya, ini bukan suatu hal yang mudah. Tapi itu tantangan yang harus kita jawab dan harus kita lalui dan harus kita lakukan. Ya, sehingga indikator takwa yang eh, diharapkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 183 itu bisa terwujud. Nah, sahabat Modern Richard Rohimakullah, selanjutnya juga bagaimana cara pandang kita gitu ya. Cara pandang kita terkait dengan eh, Ramadan ini. Ya. Ada yang cara pandang Ramadan itu hanya sebagai ritual saja. Sebagai ritual, ya. Jadi hanya sekedar mungkin puasa, ya taraweh gitu ya, tapi tidak dengan suatu makna, ya makna kehadiran Ramadan ini. Tidak ada asar yang kita lakukan setelah Ramadan ini. Nah ini menjadi introspeksi bagi diri kita semuanya. Kemudian juga cara pandang yang kita hanya istilahnya bisa soleh secara personal saja. Yang penting saya soleh secara pribadi dan tidak berdampak pada cara soleh secara sosial. Nah, padahal dalam Ramadan itu dianjurkan kita selain soleh personal juga soleh sosial harus kita jalankan. Nah, kemudian juga cara pandang biasa saja dalam kita kerja dan berkinerja. Nah, ini ada mungkin di antara kita berpikiran bahwa ketika Ramadan justru kinerja kita ini menurun gitu ya. Padahal sebaliknya seharusnya. Ya.
Karena kita dilatih untuk disiplin, kita dilatih untuk tepat waktu dalam Ramadan ini. Nah, seharusnya kerja-kerja kita, demikian juga kita datang ke kantor, seharusnya tidak ada alasan ketika ditanya atasannya, Pak, tadi malam kan saya sholat raweh sampai jam 10 malam. Habis itu tilawah sampai jam 12 malam. Habis itu bangun jam 3. Sholat malam lagi, terus sahur, kemudian subuh. Kemudian nunggu sampai suruh di masjid, ya, lalu di kantor. Sehingga datang di kantor, ya mungkin ngantuk dan sebagainya gitu ya. Nah ini seharusnya harus kita atur gitu waktunya. Jadi tidak ada alasan kita beribadah tapi kita tidak berkinerja. Nah, untuk bisa tadi, untuk sukses dunia akhirat tadi, ketika kita di dunia ini lebih-lebih di bulan Ramadan gitu ya, supaya kita ada legasi tadi dicatat oleh Allah SWT di dalam surat Yasin ayat 12 tadi gitu. Nah, ini justru kita di dunia ini kita harus berbuat yang lebih, apalagi di bulan Ramadan ini. Nah, kalau kita di bulan Ramadan, kita bisa meninggalkan suatu amalan, ya, suatu kegiatan atau suatu kebijakan kalau kita duduk di dalam suatu lingkungan kantor gitu ya. Dan kebijakan itu nanti dipakai oleh generasi berikutnya setelah kita pensiun gitu ya. Nah, ini akan memberikan dampak, memberikan suatu amal yang jariah yang akan berdampak kita di akhirat. Nah, jadi kehidupan akhirat ini sebenarnya tergantung bagaimana kita menyikapi atau apa yang dilakukan di dunia ini. Nah, lebih-lebih di bulan Ramadan ini, kita harus benar-benar mengoptimalkan, ya. Kita harus bisa bekerja yang bisa berdampak di dunia dan berdampak juga di akhirat. Nah, Masyiral Muslim rahimakumullah, kalau kita lihat bagaimana generasi terdahulu gitu ya. Dari dahulu, kita lihat misalkan para 10 sahabat ya, 10 sahabat yang dijamin oleh yang dijamin masuk surga ya. 10 sahabat yang masuk surga itu diantaranya eh, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, itu 4 orang itu adalah seorang kepala negara, seorang khalifah gitu ya. Kemudian juga ada Abdurrahman bin Auf yang mempunyai kekayaan yang sangat dahsyat gitu ya. Nah, dalam sebuah riwayat ada yang menghitung sampai 72.000 triliun. Ya. Nah ini sahabat yang dijamin surga, hartanya aja 72.000 triliun. Nah ini kalau kita bandingkan orang kaya nomor 1 di dunia, ya Elon Musk itu cuma 3.000 triliun. Ya, Jeff Bezos, Bezos itu 2.000 atau 2.400 triliun ya, kemudian yang lain. Nah ini kalau dikumpulkan ya dari konglomerat itu tidak bisa menandingi kekayaan Abdul Rahman bin Auf yang dijamin masuk surga. Ya. Jadi artinya Abdul Rahman bin Auf ini kita sukses dunia juga sukses akhirat. Ya. Dunianya kekayaan luar biasa, akhiratnya dijamin masuk surga. Nah ini generasi terdahulu. Nah bagaimana dengan kita? Nah untuk sukses dunia dan akhirat, tentu kita tidak biasa biasa saja hidupnya gitu ya. Kita harus menjadi manusia yang luar biasa. Ya, kita harus berlomba-lomba menjadi manusia yang luar biasa. Kalau kita biasa-biasa saja, baik di kantor, di lingkungan kita, ya hasilnya begitu-begitu saja gitu. Nah, di antara kita mungkin gitu ya, karena kita menganggap bahwa ya saya kan sebagai seorang muslim yang penting saat taat beribadah, saya kerja di kantor, ya kita kerja dengan baik, ya dengan biasa saja, kemudian yang lain satu nekan kerjaan kita gitu ya. Nah, kalau kita hanya sebatas itu saja, tidak menjadi manusia yang lebih, yang luar biasa, ya, nanti hasilnya biasa-biasa saja. Padahal kita dituntut untuk menjadi manusia yang luar biasa sebenarnya. Kita dipacu untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini saya kira sangat penting, apalagi kita banyakkan di profesional ini, ya. Dan saya, pengalaman saya sendiri, pribadi saya sendiri gitu ya, memang kerja di kantor ini kita tidak bisa menjadi karyawan yang biasa-biasa saja. Kita harus lebih dari itu. Misalkan dalam waktu saja misalkan. Kalau kita hanya kerja
datang jam setengah 8, pulang jam 5, tet pulang gitu ya. Dan tidak ada kelebihan-kelebihan, tidak ada faktor-faktor yang lain yang bisa kita peruntukkan, yang lebih ya untuk kantor kita. Nah, akibatnya kita ya karir kita biasa-biasa aja gitu. Nah, saya bisa mencontoh saya sendiri ya. Saya ini ngasih contoh saya diri sendiri. Saya itu kalau di kantor ya sejak mungkin dari pelaksana, dari kolak gitu ya. Nah, saya berusaha untuk yang terbaik ya, minimal minimal itu ya kita kalau dicari atasan itu ada di kantor. Ya, apalagi biasanya itu di waktu-waktu setelah jam pulang gitu ya. Setelah jam pulang itu biasanya atasan kita itu kadang nyari. Nah, biasanya orang kan jam 5 tet pulang gitu kan. Nah, biasanya atasan itu kan nyarinya itu setelah jam itu biasanya. Kenapa? Karena biasanya ada surat masuk, nota dinas masuk. Itu kan kalau atasan kan adanya kan sore-sore biasanya. Karena dari pelaksana kemudian ke kasih ke ini, nah baru nanti sampai meja kepala kantor atau meja atasan kan biasanya sore itu, ya sore-sore menjelang ini kan, menjelang maghrib atau menjelang ini. Nah, biasanya kan kadang-kadang nyari itu atasan itu. Nah, ketika nyari yang ada misalkan siapa? Oh, misalkan si A ini, wah ini pas ini ada si A ini. Tanya-tanya bisa jawab, tanya ini bisa melayani, bisa membantu. Nah itu dari sisi ini waktu ya. Penyelesaian juga, penyelesaian. Kita dituntut profesional, kita selesai cepat. Ya. Dengan merasa ngeluh juga gitu ya. Nah, kita kan ditanamkan di puasa ini kan di Ramadan ini nggak boleh mengeluh. Kita harus kerja ini ya, kerja disiplin. Ya, termasuk puasa kita menyatakan untuk disiplin gitu ya. Kita ada makanan depan kita, kita tidak makan. Ya, kita sahur, kita buka jamnya juga pas. Ya. Kita disiplin. Nah, ini seharusnya inspirasi ini bisa kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Bukan untuk justru sebaliknya gitu ya. Bukan sebaliknya. Nah, ini saya kira eh, penting gitu ya. Cara pandang ketika kita ini ya, kita bekerja dan bekerja itu sangat penting. Nah, kemudian juga cara pandang bagaimana kita berjuang gitu ya, perjuangan. Nah, perjuangan ini eh, kalau kita melihat Ramadan ya, dalam zaman peperangan Rasulullah ya, perang Badar ke Ramadan ya, bulan Ramadan ya, perang-perang yang lain, kemudian juga tokoh-tokoh nasional kita yang merjuang kemerdekaan ya seperti tokoh Imam Bonjol, Teuku Umar, Diponegoro ya dan yang lain itu justru menjadi Ramadan ini sebagai bulan untuk mendidik para santrinya ya, para masyarakat itu terkait dengan perjuangan bagaimana untuk bisa memperjuangkan kemerdekaan. Nah, sebenarnya inspirasi ini bisa kita dapatkan dari eh, para sahabat ya, daripada Rasulullah, daripada kemudian dari ini pejuang-pejuang tokoh kemerdekaan kita, nah sehingga bisa kita kita teladani gitu ya terkait dengan perjuangan perjuangan beliau. Nah, kemudian juga kita perlu juga cerdas di dalam beramal ya, beramal. Karena kita semuanya ini di semua profesi gitu ya, eh, para sahabat semuanya. Ya, kita semua pekerja ya. Jadi patokan kita ini tentunya adalah kualitas dari amal kita, ya, bukan kuantitas. Jadi kualitas ini lebih penting daripada kuantitas. Nah, bagaimana kita bisa beramal secara berkualitas ini? Nah, ini tentunya ya kita harus membiasakan gitu ya, membiasakan diri ya untuk bisa beramal secara berkualitas dan ini eh, suatu hal yang saya kira sebenarnya mudah ya, tapi kadang-kadang sulit untuk dilakukan gitu ya. Nah, dari segala sesuatu itu kan tergantung kebiasaan gitu ya. Termasuk cara meninggal juga itu tergantung kebiasaan juga. Jadi kalau sudah terbiasa misalkan habis subuh pikir kemudian sampai surup gitu ya, bahkan sampai duha gitu. Mungkin sehari, 2 hari, 3 hari ya, atau sekali, 2, 3 kali, mungkin kita merasa ini ya, merasa belum ini. Tapi ketika itu sudah menjadi habit, menjadi suatu kebiasaan,
itu akan menjadi ini, menjadi mudah gitu ya. Dan kalau kita tidak melakukan hal itu ada yang kurang dalam diri kita, dalam jiwa kita. Demikian juga kita sholat malam qiyamul lail misalkan, kita sudah biasa bangun. Kita dalam seminggu misalkan nggak sholat malam sehari aja, karena dia terbiasa sholat malam. Nah tentu dalam benak kita, dalam kita ada merasa yang kurang juga. Hidup kita itu ada yang kurang. Jadi ketika siang harinya, ya itu ada sesuatu yang kurang dalam diri kita, ada yang nggak lengkap gitu ya. Sama, tilawah juga misalkan. Kalau kita mentargetkan sebelum yang waktu nggak puasa sehari 1 juz misalkan, atau ketika puasa ada yang sehari 3 juz dan sehari 5 juz misalkan dan seterusnya. Nah kalau ada yang kurang atau nggak terlaksana kan tidak terbiasa, ini ada yang kurang juga dalam diri kita. Demikian juga kita ingin atau kita punya cita-cita gitu ya. Nanti kita meninggal ya husnul khotimah dan meninggalnya kita itu nanti pas ketika sholat di masjid misalkan kita punya cita-cita itu. Nah, akan tapi kalau kita tidak terbiasa, sholat jamaah di masjid aja misalkan jarang gitu ya. Ya. Atau kita tidak punya keinginan itu. Nah, itu pun nanti juga akan ini. Kita akan sulit punya cita-cita untuk bisa meninggal ketika sholat di masjid dan mungkin pas jamaah gitu ya. Kalau kita jarang ke masjid, kita jarang sholat jamaah di masjid. Dan kita tidak membiasakan sholat jamaah di masjid. Ya. Jadi hidup ini adalah suatu kebiasaan. Dan dalam sebuah riwayat juga, ya, kita nanti ketika kita mati, sudah terbiasa tadi, nanti akan dimatikan dalam suatu kebiasaan tadi. Dan kita dibangkitkan juga apa yang kita lakukan atau kebiasaan kita ketika kita lakukan di dunia. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita kebiasakan ya untuk amal-amal yang bisa berkualitas ini. Jadi biar baik kita di kantor kita, ya di lingkungan kita, rumah kita, tempat tinggal kita ini harus kita biasakan. Kalau kita sudah terbiasa menjadi habit, ya, nah itu akan bisa memberikan dampak terhadap ini. Sehingga kita di dunia pun ya baik dalam ibadah, dalam pekerja seperti itu juga. Kalau kita sudah bekerja biasa optimal, biasa kerja yang sungguh-sungguh gitu ya, kerja yang tuntas, ya, biasa kerja yang lebih dari apa yang sekedar kita kerjakan, sekedar SOP yang ada gitu. Kalau kita hanya kerja biasa-biasa saja, ini ada yang kurang juga dalam diri kita. Ya, karena kita memang harus lebih. Tidak boleh kita menjadi manusia yang biasa-biasa saja. Nah, untuk menjadi manusia yang luar biasa, tentunya harus bisa lebih dari sekedar yang biasa. Dan ini perlu suatu pelatihan, ya, perlu suatu tadrid, ya, perlu suatu kebiasaan yang harus kita lakukan terus sampai tentunya kita dipanggil oleh Allah SWT. Nah, jadi untuk istiqomah ini seperti Ramadan kita ini yang kita lakukan selama sebulan ini, nah ini harus kita biasakan nanti setelah pasca Ramadan gitu ya. Dan sampai tidak berdampak ya apa yang kita lakukan sebulan penuh di bulan Ramadan ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kalau kita melihat timbangan ibadah yang berkualitas, nah, ini bisa ditinjau dari beberapa aspek. Nah, yang pertama karena amalnya gitu, seperti perkataan Nabi SAW pada Siti Juwairiyah, apakah berzikir sejak pagi hingga sekarang? Kemudian, iya ya Rasulullah. Nah, jika engkau berzikir mengucapkan 4 rangkaian kata-kata sebanyak 3 kali, yang kalimat tersebut jika dibandingkan dengan apa yang kamu baca seharian, Waduh, hilang kok saya sendiri ya? Sepertinya terlempar Pak di sini. Masih ada sih anunya. Mungkin ada kendala sinyal ya Pak. Oh, ah, ah. Tapi tidak terlempar kok. Oh iya Pak, ini masih ada Pak.
Gitu. Maaf Bapak Ibu sekalian, narasumber sedang ada masalah teknis nggih. Mohon ditunggu sebentar. Kalau Jupri atau Pak Ustadz kayak kali itu yang bisa. Ya, sedang saya japri lagi. Oh, siap, siap. Maaf, maaf, ada ini ya, terputus tadi ya. Halo? Ya, ya, kita terputus. Oh, ya, maaf, maaf. Ya, lanjut, Tapi lanjut. Baik, tapi tidak baik. lama kok. Tidak dari awal kok. Oh, dari awal ya. Tidak dari Enggak. awal. Ada dari awal kelamaan nanti. Aduh, nggak ngeh ini saya ini. Aduh, maaf, maaf, maaf. Mana, mana, mana. Tidak Baik, semenit yang lalu kok. oh, sebentar ya. Nah, tadi kualitas ibadah ya, tadi karena amalnya, nah karena waktunya. Ya, karena waktunya. Ya. Jadi sebenarnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi ya, siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir hingga matahari terbit, kemudian sholat suruh 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Ini dalam hadis riwayat Tirmidzi. Nah, ini waktunya. Nah, oleh karena itu, waktu-waktu dalam beribadah ini sangat penting ya. Kita mencari waktu yang pas gitu ya. Tentu sesuai dengan kesibukan kita gitu ya. Untuk kita semuanya biasanya punya waktu-waktu tertentu untuk ini ya, untuk melakukan ibadah. Misalkan ada waktu-waktu yang habis subuh, ada waktu-waktu yang setelah sholat wajib gitu ya, ada waktu-waktu yang mungkin sebelum maghrib atau sebelum sholat atau setelah traweh kalau traweh gitu ya, atau habis qiyamul lail ya. Nah tentu kita semuanya biasanya sudah ini masing-masing ada waktu tersendiri ya, waktu atau jadwal yang pas bagaimana untuk kita biasa membiasakan ini ya untuk beribadah tadi. Kemudian tempatnya juga ya, karena tempatnya. Jadi kualitas karena tempatnya. Nah ini kalau sholat di Masjid Nabawi lebih utama daripada 1.000 sholat di masjid lainnya ya. Selain Masjid Haram. Kalau Masjid Haram 100.000 sholat di masjid lainnya, pahalanya. Nah ini tempat kita yang berlomba-lomba gitu ya untuk umroh, untuk sholat di Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Kemudian karena kesinambungannya ya, karena istimrornya, karena keterusannya ya. Nah ini paling dicintai oleh Allah SWT ya, amal yang berkesinambungan meskipun itu sedikit amalnya ya. Ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian karena manfaat ya, manfaat amalnya, karena kemanfaatnya. Nah ini penting tadi yang saya singgung di atas tadi di Yasin 12. Jadi jika seorang meninggal dunia, maka putuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Nah juga karena prioritasnya. Nah ini yang terbaik ya, misalnya ibadah di Muslim Pacaklik, tentu yang terbaik adalah sedekah. Kemudian ketika masyarakat di dunia itu bodoh, maka yang terbaik adalah taklim. Dan seterusnya, dan ketika zaman penjajahan atau dijajah, yang terbaik adalah jihad, kan begitu. Nah ini karena prioritas. Nah, saya kembali ke tadi gitu ya. Kembali saya judul tadi ya, dunia akhirat tadi. Eh, Kalau kita kaitkan dengan ini, dengan Ramadan ini, sekalian ya, eh, inspirasi yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini untuk bisa sukses dunia dan akhirat, dan kita ada legasi yang kita tinggalkan di dunia ini, tentu untuk tujuan akhirat tadi, ya.
ini bukan suatu hal yang mudah. Nah, saya kira kita semuanya sudah punya perencanaan gitu ya, sudah punya apa amal-amal yang nanti amal itu akan membekas ya, tentunya di dunia dan di akhirat gitu ya. Nah, kalau tadi dalam surat Yasin 12 tadi kan sudah sangat jelas gitu ya terkait dengan eh, legasi. Jadi apa yang kita tinggalkan jejak-jejak di dunia ini dicatat oleh Allah SWT. Itu semua dicatat. Nah, oleh karena itu kita harus cerdas, ya. Cerdas dalam beramal supaya ya amal kita ya di dunia dan di akhirat ya itu bermanfaat. Nah, ini bukan suatu yang mudah. Nah, sebagai contoh, misalkan eh, kalau kita lihat tadi dalam hadis ketika anak Adam meninggal tadi hanya tiga tadi, ya, amal jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh tadi gitu ya. Nah, ini sebenarnya kita cerdas gitu ya. Cerdas dalam arti gini, ya, kalau kita melihat para sahabat ya, apalagi imam ini ya, imam-imam mazhab itu ya, mereka itu kan banyak menulis buku gitu ya, menulis buku, menulis kitab gitu ya, dan mereka berharap tentunya royaltinya itu royalti royalti ukhrawi bukan ya, royalti ukhrawi bukan royalti duniawi. Beda dengan penulis-penulis kita ini kan harapannya royalti duniawi ya. Nah, tapi para sahabat, para penulis-penulis, tokoh-tokoh terkenal, ini harapan mereka semua adalah mendapatkan royalti duniawi, ukhrawi atau akhirat, royalti akhirat ya. Nah, tentu kita semuanya ingin ini ya, ingin punya seperti itu gitu ya, royalti ukhrawi. Dan amal itu membekas itu ya, di dunia ada dampaknya, di akhirat nanti ada dampaknya juga. Nah, Ramadan ini sebenarnya mencontohkan kita kita semuanya gitu ya, tentang kedisiplinan, tentang kejujuran gitu ya, tentang kedisiplinan ya. Kita di kantor seharusnya disiplin ya, masuk kerja, kita di kantor bekerja harus disiplin, waktunya harus kita gunakan semaksimal mungkin. Kemudian kita kejujuran pasti gitu ya, Ramadan untuk jujur gitu ya. Nah, sehingga ya kita semua sudah ya tentunya sudah ini menjadi manusia yang jujur, yang berintegritas di kantor kita gitu ya. Terus kemudian juga Ramadan juga mencontohkan bagaimana kita harus bersinergi ya. Kita harus beramal sosial, ya kita berbagi, ya kita berkolaborasi juga dengan misalkan buka bersama, tarawih bersama, ya kegiatan-kegiatan bersama gitu ya. Ini contoh-contoh yang bisa kita ini lakukan. Apalagi tadi ya kita berdampak yang kita kerjakan itu bisa memberikan manfaat generasi berikutnya atau karyawan berikutnya. Jadi ketika sudah pensiun, jadi ada legasi yang bisa kita tinggalkan. Nah, ini mudah-mudahan menjadi amal jariah kita semuanya. Kemudian ilmu juga ya, ilmu bermanfaat. Saya kira eh, bagi semuanya ya, sahabat semuanya di sini sudah punya ini, punya rencana supaya nanti setelah kita meninggal itu apa yang bisa kita ini kita tinggalkan gitu ya. Nah, Ramadan ini mencontohkan bagi kita semuanya sebenarnya, mendidik kita semuanya untuk itu. Nah, kalau saya berusaha kalau setiap Ramadan ini berusaha mencari ini ya, mencari donatur, mencari orang mewakaf gitu ya, yang mau siswa gitu, ya teman-teman kita ajak untuk wakaf, yang berharta kita ajak untuk wakaf. Nah, kita buat untuk ini ya, untuk sekolah, untuk pesantren. Jadi alhamdulillah, saya tuh mungkin saya dari tahun 99 tahun 2000 gitu ya. Nah, saya itu tiap Ramadan pasti nyari zakat wakaf gitu. Alhamdulillah, saya ini bukan ini ya, bukan riak, bukan ini. Ini saya inspirasi aja ya, supaya teman-teman juga ini. Yang saya ini ya, yang saya istilahnya saya terlibat, ada yang saya mendirikan dari awal sampai ini, ada yang sudah ada saya terlibat ini. Mungkin
Ya kan udah pensiun gitu ya, pensiun, hartanya banyak. Ada yang mereka udah pensiun itu rajin ke masjid terus itu ya. Nah, hartanya banyak, mereka bingung. Nah, ini harta saya untuk apa gitu ya. Nah, ini kadang-kadang terus kita deketin, kita ajak wakaf. Alhamdulillah, mereka wakaf. Saya tuh sampai contoh istrinya ada. Banyak hilang. Jadi selain tadi, halo, suara saya terdengar? Stabil Pak Parian tadi putus nyambung Oh, kayaknya bagus ya. Wah, ini keluar-keluar. agak ini ya. Mungkin off video kali, off kamera. Saya off-kan aja ya. Iya, iya. Iya, coba off kamera. Off-kan aja. Maklum ini saya di kampung Ceger nih, soalnya agak ini. Nah, ini contoh-contoh ini ya. Nah, saya setiap tahun itu pasti nih mencari gitu ya. Ya, yang saya nggak ngelola sendiri, ya. Cuma ada teman-teman ya, mungkin para teman-teman, para ustadz, para kiai yang perlu bantuan kita coba ini. Nah, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Saya malah ini kadang-kadang ada yang telepon, Pak, saya mau wakaf ini, gitu. Saya yang bingung loh. Oh iya wakaf ini. Oh pas kebetulan lagi ini ada pesantren yang kita bangun. Nah, nah, harapannya apa tadi? Jadi kita membantu orang yang bingung gitu ya untuk mewakafkan, kita coba salurkan gitu ya, kita perdayakan. Dan kita sendiri mudah-mudahan dampaknya luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan sesuai dengan apa, tiga perkara tadi, hadis tadi itu amal jariah dan ilmu bermanfaat, nah, bisa dari situ gitu ya. Tinggal nanti anak soleh ini, ya anak soleh. Nah, untuk anak soleh kita tidak bisa jamin Bapak sekalian, ya sahabat sekalian. Kadang-kadang anak kita ya, udah kita sekolahkan pesantren, udah kita didik di rumah, udah kita ini. Ya, kita nggak tahu ke depan nanti seperti apa gitu ya. Ya, kita nggak tahu. Ya. Jadi jangan berharap banyak sama ini, ya, sama anak tadi. Ya, tapi kita harus tadi tetap mendidik anak menjadi anak soleh tadi, sesuai doa-doa kita, ya. Kita harus. Nah, oleh karena itu kita harus eh, mencari gitu ya, harus mencari cara-cara tadi ya supaya kita mendapatkan tiga hal tadi gitu ya. Sehingga sebagai legasi kita di dunia ya, dan di akhirat tentunya akan dicatat Allah SWT sesuai dengan surat Yasin 12 tadi. Nah, harapannya di Ramadan ini sebagai momentum bagi kita semuanya gitu ya. Nah, karena berdoa gitu ya. Berdoa, doa bisa meningkatkan kemampuan kita memperbaiki kita. Kita semuanya untuk mengambil eh, itu menjadi sangat berat buat kami. Bukan itu bisa dimaksud apa ibadah apa yang kita lakukan.
Mohon izin Pak Varian. Sepertinya ada kendala sinyal kembali ya Pak. Halo? Izin Pak, suaranya hilang-hilang. Hilang ya? Iya Pak, mohon maaf. Sekarang dengar nggak? Sekarang sudah terdengar. Oh, udah. Baik, ini kayaknya waktunya udah ini kali ya. Udah cukup katanya. Mungkin udah hampir 1 jam. Jadi mungkin ini diingatin ini untuk selesai kayaknya nih. Baik, Gus sekalian. Tadi saya kira udah banyak ini ya. Mungkin teman-teman kalau sekalian sudah sering inilah ya. Di bulan Ramadan ini kan tiap habis sholat habis Isya mau terakhir pasti ada penceramah ya, banyak yang mengingatkan kepada kita semuanya. Jadi saya tidak berpanjang lebar gitu ya, untuk acara pada pagi hari ini, Modern Indonesia pada hari ini. Jadi intinya tadi yang saya sampaikan, ini saya mengingatkan pada saya sendiri pribadi gitu ya, dan pada eh, peserta ini Bapak sekalian, ya, pentingnya bagaimana kita menjalankan bulan Ramadan ini agar berdampak pada dunia dan akhirat kita, dan kita biasakan sehari-hari, baik nanti setelah Ramadan ya, sampai nanti tentunya kita terus-menerus istiqomah sampai Ramadan berikutnya, dan kita konsisten istiqomah sampai kita semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai eh, ketika hidup di dunia ya kita sia-sia begitu saja, kita tidak ada manfaatnya, waktu-waktu yang kita miliki tidak berdampak terhadap kehidupan kita baik dunia maupun di akhirat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, ayo ya kita merencanakan suatu amal yang amal itu memberikan legasi bagi kita. Ya. Paling enggak tadi di surat Yasin ayat 12 dan dalam sebuah hadis yang sangat populer gitu ya, kita meninggalkan suatu legasi ya yang berdampak di dunia dan juga di akhirat. Ya. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh, nah itu semuanya mudah-mudahan yang dijamin masuk surga. Ya, apalagi dari Abdurrahman bin Auf yang sukses di dunia, yang luar biasa di akhirat juga juga sukses. Baik, saya kira itu yang disampaikan. Al-hakum rabbik wala taknanam darin. Wallahu muwafiq ila awaqmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Varian atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Kini kita memasuki sesi tanya jawab, nggih. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaan bisa melalui fitur chat atau langsung dengan raise hand. Monggo Bapak Ibu, semisal ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Kayaknya udah jelas semua ya, nggak ada pertanyaan ya. Tinggal eksekusi. Oke, Bapak. Monggo kalau udah sharing ya, nah, sharing aja nih cerita-cerita aja. Kalau ada yang mau sharing ya.
Hmm. Mohon izin Bapak, ini sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Oke, saya kira cukup ya. Oke, Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara Morning Recharge Ramadan edisi ke-15. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal berharga dalam menjalankan kehidupan dunia dan akhirat ke depannya. Saya izin merangkum beberapa poin penting yang disampaikan oleh Bapak Dr. Parian. Yang pertama, terkait dengan cara pandang kita di Ramadan ini. Ada yang memandangnya sebagai ritual saja tanpa makna. Ada yang memandangnya cukup soleh secara personal saja dan tidak berdampak secara sosial. Ada cara pandang yang biasa saja dalam bekerja saat Ramadan, yang seakan-akan Ramadan ini menyebabkan kinerja menurun, padahal seharusnya sebaliknya. Seharusnya tidak ada alasan Ramadan ini menyebabkan kinerja kita menurun dan kita harus pandai dalam mengatur waktu sehingga tidak beralasan ibadah ini mengganggu kinerja. Kemudian, untuk sukses di dunia dan akhirat, mohon izin Bapak ini sangat luar biasa nggih. Kita tidak bisa hanya menjadi manusia yang biasa. Kita harus menjadi manusia yang luar biasa. Karena kita dipacu untuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Parian, SAKMM atas ilmu yang diberikan, serta kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini dengan antusias. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dan keberkahan dari sesi hari ini. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya izin menyampaikan jadwal untuk acara besok. Untuk narasumber besok adalah Dr. Dedi Soeharto, AK, MAK, selaku Inspektur 6 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dengan tema Menolong Agama Allah. Waktu pukul 7.30 sampai dengan 8.30 melalui media Zoom. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Muhammad Ayah Hanafi selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada kekurangan dalam membawakan acara ini. Saya izin menutup acara dengan pantun. Makan sahur dengan kurma, minum susu terasa nikmat. Cakep. Terima kasih untuk semua. Semoga sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal Amin, alamin. amin, amin, amin. Ya, balas Cakep. pantunnya ya. Ya, balas pantunnya. Siap. Jalan-jalan, pencapaian sudah meningkat. Ini yang sudah merah. Saya ini dua berkah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.